kami dari kelompok 11 kelas 2 MNE dari Universitas Internasional Batam akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hotni Mutiara dengan NPM 2141061 dan teman kami Muhammad Afrif Syah dengan NPM 2141014. Nama saya Muhammad Arafi Wilanto, NPM 2141087. Perkenalkan, nama saya Sajiluan Tarihoran, NPM 2141337. Baiklah, sektor industri yang dipilih dalam analisa ini adalah industri makanan dan minuman. Perusahaan menanti akan menjadi objek analisa perancangan siklus, fungsi SDM, perancangan manajemen stres pada perusahaan, dan peran kunci adaptive leadership dalam menghadapi industri 4.0. Lokasi menanti berada pada Jalan Tomang Raya nomor 54 RW 3, Jatipulo, Kecamatan Palmera, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Aku menjelaskan mengenai bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada analisis pekerjaan, yaitu merupakan suatu proses pengumpulan dan penelitian informasi mengenai jenis dan operasi pekerjaan yang dibutuhkan di dalam perusahaan demi mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manfaatnya yaitu analisis susunan karyawan perusahaan, desain organisasi, dan redesain organisasi. Yang kedua ada perencanaan tenaga kerja, yang merupakan suatu proses penentuan pergerakan sumber daya manusia, organisasi atau perusahaan dari posisinya yang saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Metode ramalan kebutuhan SDM diantaranya yaitu expert forecast, yang kedua trend analysis, yang ketiga workload analysis, yang keempat workforce analysis. Lanjut ke ketiga, rekrutmen. Rekrutmen adalah suatu proses aktif mencari SDM untuk dipekerjakan pada posisi pekerjaan tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Metodenya yaitu ada job advertisement, employment and recruitment agency, educational institution, employee referral. Sumber rekrutmen terdiri dari internal, yaitu bisa dari promosi atau rotasi dan demosi, dan eksternal adalah yang berada dari luar perusahaan. Tahapan rekrutmen yaitu ada proses pengadaan, pencarian dan penarikan pelamar, yang kedua proses seleksi, yang ketiga adalah proses pengguna. Lanjut keempat yaitu seleksi dan wawancara. Yang pertama, seleksi adalah suatu proses penyaringan pelamar agar sesuai kuota kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada wawancara, adalah percakapan yang dilakukan pewawancara terhadap narasumber dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi. Yang kelima ada training. Training adalah suatu proses untuk melatih atau meningkatkan pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku spesifik yang berhubungan dengan pekerjaan dengan harapan karyawan semakin terampil sehingga dapat menjalankan tanggung jawabnya lebih baik. Metode pelatihan atau training itu ada on the job training, dengan contohnya yaitu rotasi jabatan, magang, atau pelatihan instruksi. Yang kedua ada juga metode of the job training. Caranya seperti studi kerja, role playing, atau pelatihan atau laboratorium. Yang poin keenam ada penilaian kinerja, yang merupakan suatu kajian penilaian terhadap kinerja karyawan secara sistem yang sesuai standar kerja yang telah ditetapkan perusahaan. Metodenya yaitu ada penilaian umpan balik 360 derajat, terus skala penilaian, dan metode peringkat. Ketujuh ada K3, keamanan dan keselamatan kerja, yang merupakan kepanjangan dari keamanan dan keselamatan kerja yang di bidang keamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan SDM. Lanjut ke kompensasi. Kompensasi yaitu merupakan semua bentuk imbalan baik dalam bentuk uang maupun barang ataupun jaminan yang diterima karyawan dalam hubungan kepegawaian di perusahaan sebagai ganti jasa yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Jenis-jenis kompensasi antaranya ada kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung seperti gaji dan insentif, kompensasi tidak langsung seperti BPJS ketenagakerjaan atau kesehatan. Metodologi pendekatan penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksud adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek. Penelitian dengan bentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Jenis penelitian. Yang pertama itu tempat penelitian. Tempat yang akan menjadi penelitian yaitu perusahaan menanti, yaitu Jalan Mitra 2 nomor 30 Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 2944. Analisis SWOT. Nah, analisis SWOT-nya ini yang pertama, kekuatan pesaing baru yang memunculkan produk minuman dingin dengan rasa teh. Terus yang kedua, varian yang unik. Terus kelemahannya, biaya produksi yang tinggi pada menanti merupakan kelemahan dari industri tersebut. Perusahaan menggunakan teknologi tinggi dan canggih sehingga membutuhkan biaya produk yang sangat tinggi. Terus ada peluang, opportunity, tren pasar sedang berubah sesuai dengan kondisi cuaca. Menanti dapat memanfaatkan tren yang akan datang untuk menciptakan peluang. Saat ini pasar menginginkan sesuatu yang berkelanjutan. Manati sendiri menawarkan konsep cita rasa teh buah modern disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia. Terus ancaman, adanya pesaing yang luas dengan industri yang luas dikarenakan tren industri makanan dan minuman mendapatkan respon positif oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya membahas bab 4, yaitu hasil pembahasan dan analisis. Yang pertama membahas tentang analisis produk. Produk menanti adalah sebuah brand berkonsep toko yang menjual berbagai minuman teh dan juga makanan ringan. Menanti didirikan pada tanggal 10 April 2021 oleh Jerome Pauline dan juga Jehian Panangian. Menanti ini berlokasi di Jalan Tomang Raya, nomor 54, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan kini Menanti mengoperasikan lebih dari 50 gerai dari 13 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, Menanti memiliki pilihan menu minuman teh dan juga makanan yang beragam. Yang pertama itu minuman dengan jenis Pure Tea Series, Milk Tea, Tea Series, dan Signature Series. Tidak hanya minuman, Menanti juga menyediakan makanan ringan seperti potato fries, potato, dan chicken popcorn. Harga yang dibanderol dan diberikan oleh Menanti berkisar 15.000 hingga 28.000 untuk minuman, dan makanannya berkisar 25.000 rupiah. Selanjutnya, analisis media sosial. Dalam melakukan promosi dan pemasaran, Menanti memiliki beragam cara dengan menggunakan media sosial, yaitu Instagram. Menanti memakai Instagram dengan username @menanti.toko. Di sini Menanti bisa melakukan pemasaran dan juga bisa berinteraksi dengan pelanggan. Saat ini akun Instagram Menanti memiliki 434.000 pengikut sejak 6 Maret 2021 dengan 142 jumlah postingan. Dalam melakukan promosi, Menanti melakukannya dengan endorsement influencer, di mana produk-produk Menanti ini dikirim ke beberapa influencer. Contohnya seperti Jerome Pauline, yang Jerome Pauline sebagai pemilik Menanti yang memiliki teman sesama influencer. Di sini Jerome Pauline membagikannya kepada Waseda Boys, Jessica Jen, dan beberapa YouTuber lainnya dengan tujuan para influencer ini mereview produk dari Menanti lalu dipromosikan melalui IG Story, yang membuat masyarakat lainnya itu lebih tahu daripada produk Menanti ini. Yang kedua ada promo menarik dan giveaway. Jerome Pauline mengadakan promo menarik dan giveaway. Jerome Pauline mengadakan giveaway dengan mengupload di IG Stories siapa yang mau produk atau minuman makanan
menanti, lalu Jerome Pauline akan mengirim kepada followersnya secara gratis. Jerome Pauline juga mengadakan promo yang menarik yang diupload di IG Stories seperti beli 5 dapat gratis 5. Yang ketiga, meet and greet. Menanti juga melakukan meet and greet oleh Jerome Pauline. Di sini Jerome Pauline melakukan meet and greet dengan beberapa pelanggannya yang datang membeli dengan tujuan agar bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan dan membuat pelanggan merasa tertarik untuk membeli produk dari Menanti. Yang keempat, nama yang unik dan menarik. Menanti memberikan nama yang unik dan menarik terhadap menu makanan dan minuman dengan tujuan menu makanan dari Menanti ini lebih diingat dan menjadi daya tarik tersendiri oleh calon pelanggan. Nama menu yang mereka berikan berbagai macam seperti Kyowo Cheese, Mate Mateaka, dan Pidis Jiwi. Selanjutnya membahas tentang segmentasi pasar. Yang pertama ada geografis. Letak geografis Menanti terletak di kota-kota besar Indonesia. Dalam 7 bulan Menanti sudah ada 125 cabang di masa pandemi. Dan sekarang Menanti telah memiliki lebih dari 200 cabang yang tersebar di pulau Indonesia. Yang kedua ada psikografi. Produk Menanti dapat dicoba mulai dari kalangan menengah hingga menengah ke atas, dan juga gaya hidup yang suka bergaul dengan teman-teman ataupun tinggal di rumah dan suka bekerja keras. Yang ketiga ada demografi. Menu makanan dan minuman Menanti dapat dikonsumsi mulai dari usia 1 sampai 35 tahun, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Anak sekolah dan juga pekerja dapat juga mencoba produk Menanti. Yang keempat, perilaku. Produk Menanti dipasarkan dengan tujuan menawarkan minuman khas dengan teh buah dengan rasa yang enak dan juga bernutrisi di setiap kemasannya. Selanjutnya membahas tentang peluang pasar. Dari segi peluang bisnis, minuman teh zaman sekarang itu sedang naik daun, karena setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, pasar minuman memiliki 2 kategori yang sangat luas, yaitu kopi dan juga teh. Dengan konsumsi masyarakat yang besar, kedua minuman ini didominasi oleh pemain kelas atas, baik domestik maupun internasional. Brand minuman teh mulai terkenal dalam 2-3 tahun terakhir. Cara membuat iklan gaya hiburan kreatif dapat meningkatkan penjualan dari Menanti. Yang terakhir membahas tentang pelayanan konsumen. Dalam memilih tempat, Menanti memilih desain yang minimalis disertai dengan maskot dari Menanti. Tempat Menanti dilengkapi juga oleh AC yang bisa memberi kenyamanan oleh pelanggannya, khususnya anak kecil dan juga anak muda sebagai target pasar. Menanti tidak hanya melayani pelanggan dari toko saja. Menanti juga bisa dipesan melalui e-commerce online food seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GoFood. Menanti juga memberikan diskon potongan harga dalam pembelian menggunakan aplikasi online food. Sekian presentasi dari kelompok 11, kami ucapkan terima kasih. See you next time.